Tanggal 17 Juni 2026. Tiba-tiba aja Michael Olise ngapus semua foto di Instagramnya. Nggak ada kabar apa-apa sebelumnya. Tiba-tiba bersih semua. Nah, baru beberapa menit doang langsung heboh di internet. Orang-orang mulai nebak-nebak macam-macam. Ada yang bilang, wah jangan-jangan dia mau pindah klub nih. Tapi buat orang yang udah lama merhatiin dia, ini bukan hal aneh kok. Ini emang gayanya dia. Kayak dia lagi fokus, terus dia bersihin semua yang gak penting. Simple aja gitu. Yang ketinggalan cuma satu foto doang di profilnya. Tapi video ini bukan mau ngebahas soal foto itu. Video ini mau ngebahas orangnya. Soalnya di luar Instagram, Olise ini jarang banget buka mulut. Kita nggak tahu banyak soal dia sebenarnya. Terus kenapa ya orang-orang nganggap dia keren banget? Dari mana sih munculnya aura yang orang-orang omongin itu? Penasaran kan? Buat ngerti ini semua, kita harus balik lagi ke November 2022. Waktu itu ada pertandingan Crystal Palace lawan West Ham. Di menit ke-94, mepet banget sama waktu habis. Olise cetak gol kemenangan. Dramatis banget momennya. Habis pertandingan, ada wartawan nyamperin dia buat wawancara singkat. Nanya soal golnya gimana ceritanya. Jawabannya Olise cuma pendek banget. Kira-kira artinya cuma ya bola dioper, aku tendang, terus masuk. Semua orang yang denger langsung ketawa. Soalnya kok bisa ya jawabannya sesantai itu? Padahal baru aja bikin gol penting banget. Nah, dari momen kecil inilah orang-orang mulai jatuh cinta sama gayanya yang santai dan apa adanya. Olise yang sekarang ini sebenarnya sama aja kayak Olise yang dulu. Waktu masih main di Crystal Palace juga gitu terus polanya. Cetak gol keren, terus dia santai-santai aja kayak nggak terjadi apa-apa. Ada satu momen yang paling diingat orang-orang. Waktu lawan Manchester United tahun 2023. Dia ambil tendangan bebas, jaraknya jauh, sekitar 30 meteran dari gawang. Dan waktu udah masuk injury time. Bolanya melengkung melewati pagar pemain lawan. Nyentuh dikit di bawah mistar gawang, terus masuk. Stadion langsung ribut banget. Ribuan orang teriak-teriak senang. Tapi Olise, dia cuma balik badan doang, ngepalin tangan sebentar. Terus jalan santai balik ke tengah lapangan. Kayak dia habis latihan tenang biasa aja, bukan habis bikin gol penting di pertandingan gede. Banyak orang bingung lihat reaksinya. Nah, sikap santai yang kayak gini tuh bukan cuma bikin dia jadi bahan meme doang. Ini justru jadi titik penting yang bikin namanya makin dikenal. Bukan cuma karena main bolanya bagus, tapi karena gayanya juga unik. Di level sepak bola yang udah tinggi, klub-klub gede tuh nggak cuma lihat angka statistik doang pas mau beli pemain. Mereka juga lihat gimana sikap pemainnya. Nah, ini salah satu alasan kenapa Bayern Munchen di Jerman tertarik sama Olise. Waktu musim panas 2024, dia pindah ke sana. Awal-awal pindah, orang-orang belum tahu mau berharap apa dari dia. Tapi begitu musim pertamanya kelar, dia dapat penghargaan pemain baru terbaik di Liga Jerman. Dia juga bantu banget bikin Bayern balik lagi ke posisi atas. Musim keduanya malah lebih gila lagi. Salah satu momen paling diingat itu waktu dia ngelawan Real Madrid di Liga Champions. Dia bikin gol yang keren banget. Sampai-sampai dipilih jadi gol terbaik Bayern bulan itu. Golnya nunjukin banget gimana gaya mainnya dia. Berani, nggak takut-takutan, dan biar aja permainannya yang ngomong sendiri. Waktu ditanya gimana perasaannya abis ngalahin tim sekuat itu, dia cuma nyebutin fakta kalau lawannya emang punya sejarah panjang dan banyak banget trofi. Terus di Piala Dunia juga, penampilan dia disebut-sebut beda level dibanding pemain lain. Emang kelihatan banget bedanya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru. Kenapa sih secara psikologi Olise ini dianggap pemain paling keren di sepak bola sekarang? Jadi dulu di tahun 2014 ada dua orang peneliti namanya Cal Poeran sama Margaret Campbell. Mereka bikin penelitian buat jawab pertanyaan simpel. Sebenarnya apa sih yang bikin sesuatu itu kelihatan keren? Hasil penelitiannya bilang inti dari keren itu adalah kebebasan. Maksudnya orang ini berani ngikutin caranya sendiri walaupun beda sama yang orang lain harapin. Tapi ada syaratnya nih. Kalau orangnya kebablasan, terlalu banyak melanggar aturan, dia malah nggak kelihatan keren. Dia malah kelihatan aneh atau bermasalah. Nah, kuncinya itu ada sesuatu yang disebut kebebasan yang ada batasnya. Buat Olise, itu kayak kemampuan mainnya harus bagus banget di lapangan. Tapi buat aturan-aturan yang nggak terlalu penting, kayak harus ngomong sesuai skrip media, harus selebrasi tertentu, itu boleh aja dicuekin.
Setiap kali Olise jalan santai abis nyetak gol jauh, sebenarnya tanpa dia sadar, dia lagi ada persis di titik yang diomongin sama penelitian tadi. Gerakannya kelihatan natural banget, gak dibuat-buat. Dan gak ngasih pesan ke semua orang. Aku gak perlu jawab ke siapa-siapa selain diri aku sendiri. Ada lagi nih contohnya. Padahal banyak banget tawaran gede yang nolakin. Kenapa? Soalnya dia lebih milih bebas pakai sepatu aja yang dia suka. Kadang dia sesuaiin warna sepatunya sama warna seragam timnya. Dia lebih milih kebebasan kayak gitu dibanding uang gede dari sponsor. Padahal dunia sepak bola sekarang tuh isinya pemain-pemain yang sadar banget sama kamera. Semua serba diatur. Jawaban wawancara juga kayak udah dilatih dulu. Nah, Olise ini beda sendiri. Sikap cueknya bukan strategi marketing yang direncanain. Emang gitu aja cara dia mandang hidup. Dalam ilmu psikologi, ada satu istilah yang paling pas buat gambarin Olise. Namanya non-challenge. Artinya kurang lebih seni nyembunyiin usaha keras. Jadi walaupun ngerjain sesuatu yang sebenarnya susah banget, dia kelihatannya kayak itu hal gampang aja. Kayak nggak butuh usaha sama sekali. Daya tarik Olise di dunia maya itu muncul karena dia kelihatan cuek banget sama sorotan orang. Dia nggak ngejar-ngejar kamera, malah kameranya yang terus nyariin dia. Kenapa bisa gitu ya? Soalnya, otak manusia tuh emang dari sananya penasaran sama hal-hal yang belum jelas, yang belum kejawab. Olise ini kayak buku yang ketutup terus. Nah, yang orang-orang sebut aura itu sebenarnya bukan hal magic atau misterius kok. Itu cuma karena otak kita penasaran banget sama sesuatu yang belum kejawab. Karena dia nggak pernah ngasih jawaban jelas, kita jadi terus-terusan mikir dan nebak-nebak sendiri. Terus kalau nggak pernah dapat jawaban pastinya, kita isi sendiri kekosongan itu pakai bayangan kita. Akhirnya, dia jadi sosok kayak apa yang kita bayangin sendiri di kepala kita. Jadi intinya gini, Michael Olise sebenarnya nggak lagi ngubah aturan sepak bola modern kok. Dia cuma ngingetin kita lagi soal satu hal lama yang emang benar dari dulu. Kamu nggak perlu capek-capek bilang ke semua orang kalau kamu hebat. Cukup biarin aja mereka yang nyadar sendiri